Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai video pembelajaran di mata kuliah hukum pajak dan saat ini sudah memasuki part atau bagian yang keempat. Adapun tema ataupun topik dari pembahasan kita pada video kali ini adalah landasan pembenaran pemungutan pajak. Kenapa ada istilah landasan pembenaran pemungutan pajak? Karena kita ketahui bahwa ketika negara memungut pajak kepada rakyatnya, maka itu adalah sesuatu hal yang merugikan bagi rakyat ataupun warga negara. Nah, oleh karena itu, maka harus dicari kira-kira apa yang menjadi alasan pembenar kenapa kemudian pemungutan pajak oleh negara kepada warga negara tersebut yang seharusnya merugikan rakyat, tetapi dianggap menjadi sebuah hal yang benar. Landasan ini saya bagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua landasan teologis, yang ketiga landasan yuridis, dan yang keempat adalah landasan sosiologis. Masing-masing ini akan saya jelaskan termasuk juga mengenai contohnya. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu landasan filosofis. Adapun yang menjadi landasan filosofis daripada alasan pembenar pemungutan pajak oleh negara kepada rakyat atau warga negara adalah bahwa ketika warga negara sudah sepakat dengan warga negara yang lain untuk membentuk sebuah organisasi negara, lalu kemudian mereka sepakat untuk memilih pemimpinnya, maka terbentuklah sebuah negara dengan struktur dan organisasinya, di mana struktur dan organisasi tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak daripada warga negara. Di mana ketika negara melaksanakan tugasnya itu, maka kemudian negara membutuhkan dana ataupun biaya, baik itu untuk melakukan pelayanan umum maupun untuk membiayai aparat-aparat negara ataupun abdi negara di dalam melaksanakan pelayanan umum itu. Lalu pertanyaannya, dari mana negara mendapatkan uang itu? Nah, pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, baik itu secara rutin maupun tidak rutin. Jadi secara sederhananya teman-teman, bahwa negara itu berfungsi atau bertugas untuk melindungi warga negaranya, lalu kemudian untuk melakukan perlindungan tersebut dibutuhkan yang namanya dana ataupun biaya, dan sumber dari pendanaan tersebut adalah pajak yang dipungut dari rakyat atau warga negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara yang namanya landasan sosiologis atau landasan secara kemasyarakatan. Dalam landasan sosiologis ada 2 hal yang paling utama, bahwa pemungutan pajak itu adalah merupakan salah satu bentuk keadilan ataupun pemerataan pendapatan di masyarakat. Kemudian yang kedua, bahwa pemungutan pajak itu merupakan salah satu bentuk gotong royong antar warga negara. Nah, kita akan kaji ini. Yang pertama adalah kenapa dikatakan bahwa pemungutan pajak itu merupakan salah satu bentuk keadilan ataupun pemerataan pendapatan masyarakat. Nah, kalau kita lihat di Indonesia misalnya, bahwa semakin tinggi pendapatan atau penghasilan seseorang, maka persentase pendapatannya atau penghasilannya yang dipotong menjadi pajak itu semakin besar. Ya, saya ulangi, semakin besar penghasilan seseorang, maka persentase penghasilannya itu akan semakin besar dipotong untuk pajak. Ingat, di sini adalah persentasenya, bukan hanya jumlahnya tapi persentasenya. Makanya kemudian kalau Anda lihat di dalam Undang-Undang KUP ataupun Ketentuan Umum Perpajakan, bahwa Indonesia itu menggunakan tarif progresif. Apa itu tarif progresif? Bahwa semakin tinggi pendapatannya, maka semakin besar persentasenya untuk dipotong menjadi pajak. Jadi misalnya kalau penghasilan kita hanya 50 juta ke bawah selama 1 tahun, maka persentase pendapatan kita yang dipotong menjadi pajak adalah hanya 5%. Lalu kemudian kalau penghasilan kita antara 50 juta sampai 250 juta selama 1 tahun, maka persentase pajak kita itu naik menjadi 15%. Jadi coba Anda bayangkan misalnya tadi di bawah 50 juta itu persentasenya 5%, sedangkan antara 50 juta sampai 250 juta itu menjadi 15%. Ada kenaikan persentase sekitar 10%. Nah, artinya di sini bahwa semakin besar penghasilan seseorang, maka dia akan semakin banyak mengeluarkan uang untuk membayar pajak. Di sisi lain, ketika ada orang yang memiliki penghasilan
di bawah 50 juta atau bahkan nanti dikenal di dalam perpajakan itu yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi saat ini kalau di Indonesia itu adalah sekitar 54 juta ya. Jadi kalau gaji Anda itu hanya 4,5 juta selama 1 bulan, maka penghasilan Anda itu masih tergolong PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Artinya Anda tidak akan membayar pajak. Oke? Dengan demikian bahwa yang paling banyak menyumbang uang ke kas negara itu adalah dari orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Jadi di sini nanti ada semacam subsidi silang antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Orang yang miskin tidak membayar pajak, tetapi orang yang kaya penghasilannya itu persentasenya sangat besar dipotong menjadi pajak. Nah, pajak-pajak mereka inilah yang kemudian digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun non-rutin daripada sebuah negara. Itulah yang digunakan untuk membuat fasilitas umum, menciptakan lapangan kerja, dan segala macam. Jadi ini salah satu bentuk pemerataan pendapatan ataupun salah satu bentuk keadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini juga akan relate dengan yang kedua tadi, yaitu kegotong royongan. Artinya di sini bahwa masing-masing warga negara, baik itu yang berpenghasilan kecil maupun yang berpenghasilan besar, itu bergotong royong bekerja sama untuk membangun negara melalui apa? Melalui yang namanya pembayaran pajak. Itu ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi bentuk keadilan, bahwa semakin besar penghasilan seseorang, semakin besar juga persentase pendapatannya yang dipotong menjadi pajak, dan itu kemudian akan membantu para warga negara yang tidak membayar pajak karena penghasilannya berada di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kemudian yang ketiga yaitu landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini berarti landasan secara hukum. Apa sih yang menjadi dasar hukum? Kenapa kemudian negara, misalnya negara Indonesia, itu berwenang untuk memungut pajak, atau bahwa negara itu adalah benar untuk memungut pajak? Nah, hal tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan kita, mulai dari tingkat yang tertinggi yaitu konstitusi sampai peraturan yang paling rendah. Kalau Anda lihat misalnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama di dalam pasal 23A, di sana diatur dengan sangat jelas bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa itu diatur melalui undang-undang. Lalu kemudian dari pasal 23 ini keluarlah aturan-aturan turunan dalam bentuk undang-undang. Kita lihatlah misalnya undang-undang mengenai ketentuan umum perpajakan, kemudian undang-undang pajak penghasilan, undang-undang pajak bumi dan bangunan, dan segala macam. Tapi yang perlu Anda catat bahwa ketentuan yang mengatur atau yang memunculkan pemungutan pajak bagi warga negara, saya katakan di pertemuan sebelumnya, haruslah ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang pembentukannya melibatkan rakyat, yang kemudian ini diwakili oleh wakil rakyat dalam kurung parlemen. Ya, jadi saya ulangi lagi, ada adagium dalam pajak itu bahwa no taxation without representation. Tidak ada pajak tanpa perwakilan. Makanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan ataupun memunculkan kewenangan memungut pajak itu harus diatur dalam peraturan yang pembentukannya melibatkan parlemen. Di Indonesia apa saja itu? Sudah saya katakan, misalnya untuk tingkat pusat ada undang-undang, dan untuk tingkat daerah ada peraturan daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Itu ya. Kemudian yang keempat yaitu landasan teologis. Ya, dari segi etimologis kalau dikatakan landasan teologis itu adalah landasan ketuhanan. Jadi ini sangat lengkap teman-teman. Tadi yang pertama ada landasan filosofis, kemudian yang kedua ada landasan sosiologis atau kemasyarakatan, kemudian yang ketiga ada landasan yuridis atau landasan hukum, dan yang keempat adalah landasan teologis atau landasan ketuhanan. Karena Indonesia adalah negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, maka setiap tindakannya juga harus berdasarkan atas ketuhanan atau teologis. Nah, untuk landasan teologis mengenai alasan pembenar pemungutan pajak ini akan saya ambil dari dua agama terbesar di negara ini. Yang pertama adalah berdasarkan agama Islam, bahwa di dalam hukum Islam itu dikatakan setiap kekayaan kita ataupun apa yang kita miliki bukanlah milik kita sepenuhnya. Ketika kita memiliki penghasilan yang besar,
maka secara hukum Islam kita juga harus menyalurkannya kepada orang lain. Dan itu disalurkan dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk zakat, ya, dan juga dalam bentuk pajak. Oke. Kemudian yang kedua, dari aspek ataupun dari segi perspektif agama Kristen, saya sudah singgung di pertemuan sebelumnya bahwa Yesus itu pernah diuji oleh kaum Farisi ataupun kaum Yahudi dengan bertanya kepada Yesus bahwa kira-kira Yesus, apakah kita harus membayar pajak kepada negara? Karena di situ kebetulan ada gambar kaisar di kepingan uang yang berlaku di Yahudi pada masa itu, di mana Yahudi pada masa itu dibawa ke Kaisaran Roma. Lalu kemudian Yesus menjawab, berikanlah kepada kaisar apa yang harus kau berikan kepada kaisar, dan berikan kepada Tuhan apa yang harus kau berikan kepada Tuhan. Artinya di sini bahwa hal yang harus diberikan kepada Tuhan itu adalah semacam persembahan ataupun persepuluhan, sedangkan hal yang harus diberikan kepada kaisar itulah dalam bentuk pajak. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dari segi agama ternyata pembayaran pajak oleh warga negara kepada negara ataupun pemungutan pajak oleh negara kepada warga negara itu adalah sesuatu hal yang benar. Nah, itulah landasan pembenaran pemungutan pajak oleh negara kepada warga negara. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih.